Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya memberikan informasi update terbaru ya. Ini untuk aplikasi security versi 7.7.2 ekor 1.3. Nah, ternyata ini adalah versi terbaru di bulan April yang stabil coy ya. Ini sudah menggunakan ekor 1.3. Nah, yang pasti di sini kalau kita sudah menemukan ekor 1.1, ekor 1.2 dan 1 ekor titik 3 itu sudah menggunakan bahasa Indonesia untuk di aplikasi security-nya ya. Nah, kalau kita coba lihat masuk ke dalam aplikasinya, nah tampilannya seperti ini. Cuman memang di sini untuk fitur peringatan gempa itu sudah nggak ada semenjak update ke MIUI 14 ya. Nah, gitu kan, di sini saya menggunakan MIUI 14, jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita masuk ke dalam pengaturan, dia seperti ini coy, sudah menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian juga di sini untuk fitur pemindaian ya. Nah, fitur pemindaian di sini kita juga bisa update coy. Ya, ada pembaruan update ya. Dia langsung update ke 2023 bulan 4 12 coy. Seperti itu ya. Nah, Avast ya, di sini menggunakan antivirus Avast. Jadi teman-teman bisa langsung saja coba update ke versi terbaru ini ya untuk keamanan security-nya juga. Nah, kemudian kalau kita coba versinya, versi 7.7.2 ekor 1.3 dan ini sudah di bulan 4 ya, atau bulan April ini coy. Ini udah keren banget. Nah, kemudian kalau kita coba lihat fitur yang ada di pengaturan ya, ini memang nggak banyak ada perubahan yang cukup signifikan ya. Karena untuk fitur daripada security 7.7.2 terutama di MIUI 14 itu fitur spesialnya dia sudah masuk ke setelan tambahan ya, setelan tambahan, kemudian masuk ke fitur spesial dan ini sudah default. Nah, kalau misalkan tidak ada asisten kamera, itu memang tergantung dari seri smartphone-nya. Biasanya kalau di Xiaomi yang ada asisten kamera itu fitur yang ada di HP flagshipnya Xiaomi. Salah satu contoh di Poco F3 ya. Nah, di Poco F3 sebagai perbandingan di sini karena dia ini sudah masuk ke rank flagshipnya dari Poco ya. Dari Poco dia itu ada fitur asisten kamera. Ini salah satu pembeda aja sih coy ya. Di sini saya coba perlihatkan nih. Nah, di bagian sini fitur spesial. Bentar, ini kita terangin dikit. Nah, ya. Ada asisten kamera, kalau sedangkan di Poco X3 Pro itu nggak ada. Jadi itu yang membedakan ya. Nah, di Poco F3 tidak ada lampu LED, di sini ada. Nah, itu salah satu kekurangan dan kelebihannya coy di setiap masing-masing smartphone yang berbeda ya di aplikasi security. Nah, kemudian di sini kalau kita coba lihat untuk di bagian baterai nih ya. Nah, kalau di bagian baterai di sini kita coba lihat ya. Nah, di baterai kemudian sini ini masih bentukannya normal, tidak derajat Celcius ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di versi MIUI 14 untuk plugin layanan sistem itu masih belum ada versi terbaru di versi 33 ya. Yang terbaru saat ini untuk MIUI 14 masih di versi 31 ya. Versi 31. Nanti teman-teman kalau misalkan ingin coba juga plugin layanan sistemnya silahkan. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan coba nanti tes bagaimana performanya di MIUI 14 terkait security versi 7.7.2 ini teman-teman, seperti itu. Sebelum nanti masuk ke dalam gameplay ya, di sini untuk Genshin Impact sedang saya update dulu ya. Ini ada update baru untuk Genshin Impact sekitar 3,9 GB. Nanti kita coba tes, ini sedang diunduh dulu. Di sini kita coba lihat dulu review tampilan daripada game turbo versi 5.0-nya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, untuk di bagian customnya pastinya ada ya, aman di sini untuk GPU settingnya setelah update dah teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian untuk di bagian setelan tambahannya dia masih seperti ini ya, masih belum ada fitur Pro ya. Nah, kalau misalkan di Poco F3 itu karena sudah masuk ke ranknya flagship ya, itu sudah berbeda. Nah, ini ya, di bagian setelan tambahannya itu ada yang namanya mode Pro. Nah, jadi di sini Bang, gimana cara munculinnya? Saya sudah coba berbagai macam cara. Ternyata untuk fitur ini tuh hanya ada di HP-nya flagshipnya Xiaomi atau Poco ya, Poco F4 itu sudah ada juga coy.
seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti saya menemukan cara di HP mid-range ya, itu bisa kita aktifkan fitur yang seperti ini, nanti saya akan share pastinya. Jadi jangan lupa teman-teman ya, saya biar gak ketinggalan ya, subscribe biar nanti kalau saya ada video terbaru itu akan ada notifikasi coy. Nah ya, jadi seperti ini. Ini tampilan GPU settingnya seperti ini ya. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana di dalam gamenya coy. Nah, kalau saran saya sih kalau menggunakan GPU setting itu gunakan settingan rata kiri saja seperti ini dan ke resolusi 720p. Kenapa? Karena ini akan membuat nanti game itu berubah ke mode performance secara otomatis di dalam game. Jadi gamenya itu akan ringan coy ya. Berbeda halnya kalau kita coba rata kanankan semua. Kalau kita rata kanankan semua di Snapdragon 800 series ke atas itu memang masih lancar. Cuman efeknya nanti ke HP-nya akan sangat panas coy. Itu ya. Itu yang menjadi perbedaan ya. Nah, oke, di sini sepertinya untuk Genshin sudah selesai. Nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplay daripada Genshin Impact dan juga game-game yang lain coy ya. Oke, biar kita tahu nih performanya bagaimana, di limit atau tidak untuk performanya ya. Seperti itu. Oke. Teman-teman, di sini saya sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya. Nah, di sini FPS-nya dia kedeteksi 45 FPS ya. Tapi di sini saya batasi ya. Kita coba lihat dulu nih, masuk ke dalam pengaturan, kemudian ke dalam setting. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bagian grafik. Nah, di sini hanya di 45 FPS ya. Kalau kita coba ubah menjadi 60 FPS. Nah, teman-teman bisa lihat sini ini sudah di 60 FPS. Kita coba lihat apakah dia tembus sampai 60 fps, dan ternyata dia tembus sampai 60 fps. Lihat. Cuman efeknya nanti ke HP akan bener-bener jadi setrika coy. Panas ini. Untuk menjaga supaya tidak melelehnya komponen di dalam si HP, sebaiknya teman-teman setting ya di pengaturan. Oke, di sini itu setting di 45 fps aja udah cukup smooth kok teman-teman ya, stabil fps-nya. Itu untuk menjaga agar supaya temperatur HP-nya tidak terlalu panas ya. Oke, seperti ini. Karena frame rate atau fps itu sangat-sangat berpengaruh banget terhadap performa hardware-nya. Kalau kita paksakan dengan fps tinggi, itu akan memperberat kinerja dari hardware, dan itu yang menyebabkan HP panas dan rusak komponennya coy. Seperti itu ya. Nah, kita coba cek di sini untuk bila sisi daripada game boosternya, dia keluar seperti ini ya. Untuk di ya Genshin Impact sudah mendukung ada dapatan kristal atau iklan-iklan seperti top up seperti ini ya. Kemudian juga kalau kita tarik ke bawah, fiturnya lengkap, pengubah suara, timer, kemudian juga di sini ada komentar di dalam game ya seperti ini. Ini salah satu ciri khas dari MIUI 14. Kalau di MIUI 13 sepertinya ini tidak ada. Teman-teman bisa dicek aja, dicoba aja security-nya. Di MIUI 13 itu nanti fitur komentar sepertinya tidak ada. Tapi kalau misalkan ada, berarti memang ini adalah bawaan daripada security terbaru versi 7.7.2 ekor 1.3 coy. Seperti itu ya. Oke, ini udah worth it sih. Tanpa percepat juga udah cukup sebenarnya ya. Kalau kita coba gunakan lagi mode percepat, ini pasti akan jauh lebih smooth, lebih stabil. Cuma nanti ke smartphone lagi-lagi akan mengakibatkan cepat panas. Kecuali teman-teman ingin mendapatkan performa yang maksimal, itu pastinya jelas gunakan fan cooler seperti ini atau fan grip yang menggunakan kipas itu boleh. Nah, kalau sudah pasang seperti ini, kita nyalakan. Oh, mati cuk. Bentar. Nah, kita nyalakan ya seperti ini. Tuh, di sini juga kedeteksinya 26 derajat Celcius. Itu masih cukup panas kalau ukuran daripada si ininya ya, fan coolernya. Ini minimal di belasan derajat Celcius sudah dingin coy. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita coba gunakan mode percepat aja gini. Ini akan jauh lebih smooth, lebih stabil coy. Gitu ya. Oke, ada musuh di sana tuh. Ini lebih mantap sih. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan terlalu berat, teman-teman bisa di off kan aja lah. Gunakan mode default seperti biasa dan gunakan fan cooler ya. Gitu. Dia akan stabil di 45 fps, dan di sini kemungkinan untuk frame dropnya itu akan sedikit coy. Karena tadi ya untuk performa dari hardware-nya itu di limit lah, nggak terlalu panas gitu kan.
meskipun ini bisa tembus 60 fps gitu sih. Saran saya cukup di 45 fps aja biar mendapatkan performa yang stabil gitu. Lihat ya, grafiknya juga ini udah cukup bagus lah, aman coy. Oke, nah ini untuk di tes game Genshin Impact ya. Nah, nanti kita coba tes di game selanjutnya coy. Nah, mungkin cukup ya di Genshin Impact. Nah gitu ya, sip banget nih security nih, boleh dicoba ya. Oke, nanti di akhir saya ataupun di video selanjutnya nanti kita bahas terkait plugin layanan sistem yang saya pakai ya. Oke ya, kita coba di game selanjutnya coy. Oke guys, di sini saya sudah masuk di dalam game Car X-Street ya. Seperti biasa nih kita coba tes dan ternyata di sini kita tembus di 29 fps seperti biasa ya. Ini worth it sih berarti ya untuk security-nya nih ya. Bisa teman-teman coba ya. Kalau kita coba lihat untuk di bagian bilas sisinya, dia seperti ini ya. Saya default aja, nggak pakai macam-macam ya, nggak percepat gitu kan, untuk menjaga temperaturnya aja. Yang penting di sini udah cukup stabil ya. Nah seperti ini coy. Oke ya. Oke lah ya, cukup stabil ya di sini ya. Oke. Mantap nih ya. Ngedrip oke nih cuy. Sip lah ya. 29 30 fps masih lancar. Tapi kalau misalkan ada fitur 45 fps itu akan jauh lebih stabil dan lebih lancar cuy. Ya, untuk di game Car X-Street ini ya. Oke. Nos. Wih, top speednya cuma 120 km per jam cuy. Oke lah ya. Wih, sip. Oke, mantap ya security-nya ya. Bisa teman-teman coba aja nih versi stabil paling terbaru ekor 1.3 lagi ya. Oke, sip ya coy ya. Mantap nih. Teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan kali ya. Jadi untuk security versi terbaru ini ya, versi 7.7.2 ekor 1.3G memang worth it banget sih ya. Wajib teman-teman coba install ya. Ini stabil. Nah, cuman di sini memang kalau kita coba lihat untuk fitur-fitur yang ada di keamanan atau di aplikasinya, seperti contoh di sini ya. Nah, untuk fitur peringatan gempa dan lain sebagainya di MIUI 14 itu dibatasi coy. Bukan dibatasi sih, mungkin sudah dipisahkan ya. Untuk fitur peringatan gempa itu sudah masuk di dalam pengaturan. Nah, di sini keselamatan dan kegawat daruratan sudah masuk ke sini, coy. Nah, ya. Ya, peringatan gempa bumi, lain sebagainya sudah masuk ke sini. Gitu. Jadi lebih lebih dipisah-pisah lah gitu kan. Jadi untuk di bagian aplikasinya di sini cuman yang dibutuhkan saja di dalam aplikasi keamanan itu sendiri, seperti pembersih, kunci aplikasi, aplikasi ganda, keamanan ya, seperti yang sudah saya tunjukkan di awal, kayak APAS itu ya, antivirusnya itu sudah termasuk di sini dan lain-lainnya itu sudah dipisahkan. Seperti itu. Kalau di sini kita coba lihat untuk plugin layanan sistem, di sini juga saya menggunakan yang versi stabil ya, ekor 1.1 coy. Nah, ini versi 9.11.24 ya, ekor 1.1 ini masih stabil coy, cukup stabil. Boleh dicoba lah. Ini terbaru di 2022 kemarin bulan 11 ya, tanggal 28 ini udah versi stabil. Cuman ada sih versi stabil lainnya, di next video kita akan coba bahas ya. Kita coba update dengan menggunakan ya versi lebih tinggi, cuman ekor 0.1 coy. Nanti kita coba lihat perbedaannya ya, apakah jauh lebih baik atau tidak. Oke ya, menggunakan plugin layanan sistem ini. Nah, sebagai informasi tambahan juga, plugin layanan sistem ini tuh adalah tambahan ya, ataupun ekstra konten buat aplikasi security ini coy, gitu ya. Jadi aplikasi plugin layanan sistem dan aplikasi security ini itu ada kaitannya. Jadi bisa lebih bagus kalau kita coba update juga atau kita sesuaikan dengan plugin layanan sistem yang stabil ya. Oke, jadi seperti itu aja ya teman-teman untuk tes security terbaru versi 7.7.2 ekor 1.3 ini ya. Oke, jadi saran saya memang dikombinasikan dengan plugin layanan sistem yang stabil juga, minimal ekor 1.1 itu udah oke banget coy. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip, boleh dicoba nih, recommended ya.
versi 7.7.2 ekor 1.3 ini coy. Mantap.